Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa hatimu berbicara namun kau ragu? Apakah itu suara kebenaran atau hanya gema dari nafsu yang menyamar suci? Dalam diam banyak bisikan terdengar, lembut, meyakinkan, bahkan terasa seperti cahaya. Tapi tak semua cahaya berasal dari Tuhan. Ada yang hanya pantulan dari diri sendiri. Lalu, bagaimana cara membedakan yang datang dari nur ilahi dan yang datang dari bayangan hatimu sendiri? Malam ini, mari kita berjalan bersama, menyelami rahasia terdalam dalam diri manusia, tempat di mana suara hati dan tipuan nafsu bertarung dalam keheningan yang tak terdengar. Bab 1. Suara yang datang dari dalam. Ada saat di mana jiwa tiba-tiba menjadi hening, bukan karena dunia berhenti berbicara, tetapi karena ada sesuatu di dalam diri yang sedang memanggil. Sebuah suara yang lembut, samar, seolah bukan terdengar oleh telinga, melainkan oleh kesadaran yang lebih dalam. Ia berbicara dengan bahasa yang tak bisa ditulis, hanya bisa dirasakan. Kadang membuat dada terasa damai, kadang justru mengguncang. Namun di sanalah perjalanan spiritual dimulai, ketika seseorang mulai menyadari bahwa ada dua bisikan yang hidup di dalam dirinya. Satu datang dari cahaya hati, dan satu lagi dari bayangan nafsu yang pandai menyamar. Bisikan hati sejati selalu lembut, tidak memaksa, tidak mendesak. Ia hadir seperti cahaya pagi yang perlahan, menyinari tanpa menyilaukan. Ia membawa kedamaian yang dalam, menuntunmu untuk berserah. Sedangkan bisikan nafsu datang seperti kilatan api, hangat namun membakar, cepat namun menyesakan. Ia mendesakmu untuk segera bertindak, membuatmu gelisah jika tak segera diikuti. Nafsu ingin kepuasan, hati ingin kebenaran. Dan di antara keduanya, manusia berdiri, seringkali tak sadar sedang diuji. Membedakan keduanya bukan perkara sederhana, sebab keduanya sama-sama berbicara dalam rasa. Namun ada tanda halus yang bisa dikenali. Bila suara itu menuntunmu untuk ikhlas tanpa pamrih, maka ia datang dari hati. Namun bila ia membuatmu ingin dilihat, dipuji, atau merasa lebih dari yang lain, maka itu adalah nafsu yang menyamar dalam rupa kebaikan. Banyak orang terjebak di titik ini, merasa sedang berbuat baik, padahal yang tumbuh hanyalah keinginan untuk terlihat suci. Itulah tipu daya paling halus, di mana nafsu memakai wajah keimanan. Hati sejati adalah cermin rohani. Bila debu nafsu menempel di atasnya, pantulan cahaya Tuhan akan menjadi kabur. Kau tidak lagi melihat kebenaran, melainkan bayangan dirimu sendiri. Maka setiap kali engkau merasa paling tahu, paling benar, atau paling dekat dengan Allah, berhati-hatilah. Mungkin itulah saat di mana bisikan nafsu sedang berbicara dengan nada lembut agar tidak kau sadari. Berhentilah sejenak, tenangkan napasmu, dan dengarkan kembali suara dari dalam. Jangan terburu-buru percaya pada rasa yang datang. Rasakan, amati, dan biarkan waktu mengujinya. Suara hati sejati tidak bertentangan dengan kebenaran ilahi. Ia menuntunmu pada kerendahan hati, bukan kebanggaan. Ia tidak membuatmu merasa lebih tinggi, melainkan lebih tunduk dan hening. Disitulah letak ilmu yang agung, ilmu membedakan rasa. Sebuah ilmu yang hanya bisa diperoleh oleh mereka yang berani menatap dirinya sendiri dengan kejujuran dan keheningan. Bab 2. Nafsu yang menyamar sebagai cahaya. Ada tipu daya halus yang hanya bisa dikenali oleh jiwa yang telah lama menapaki jalan keheningan. Nafsu tidak selalu datang dengan wajah hitam dan bisikan gelap. Ia sering tampil dengan wajah suci, mengenakan pakaian cahaya, berbicara seolah membawa kebenaran. Ia pandai meniru getaran hati, menggunakan bahasa yang hampir sama, namun dengan niat yang berlawanan. Hati berbicara untuk mengingatkanmu pada Tuhan, sementara nafsu berbicara agar engkau merasa menjadi Tuhan bagi kebenaranmu sendiri. Inilah mengapa banyak pencari yang tersesat, bukan karena kurang ilmu, tetapi karena tertipu oleh cahaya palsu yang muncul dari dirinya sendiri. Nafsu yang menyamar sebagai cahaya sering membuat seseorang merasa sedang berada di jalan yang lurus, padahal perlahan ia digiring menuju kesombongan rohani. Ia membuat seseorang bangga dengan ketenangan, memamerkan kesederhanaan, atau membanggakan kerendahan hati. Padahal hakikat dari kesucian bukanlah perasaan suci,
melainkan hilangnya kebutuhan untuk merasa suci. Ketika kau masih ingin diakui sebagai hamba yang beriman, masih ingin terlihat lembut, bijak dan bercahaya di hadapan manusia, di sanalah nafsu telah menyusup dengan tenang di balik niat yang tampak murni. Maka waspadalah pada rasa, aku sudah ikhlas. Sebab kadang kalimat itu diucapkan bukan oleh hatimu, tetapi oleh nafsu yang sedang menyamar sebagai malaikat. Ia tidak ingin engkau mengenali dirinya, karena pengenalan itu adalah kematiannya. Ia hidup dari ketidaksadaranmu, dari rasa bangga terhadap kesalehanmu sendiri. Maka, para arif tak pernah memuji dirinya, bahkan dalam kebaikan sekalipun. Mereka menangis ketika orang lain memuji, sebab mereka tahu di balik pujian itu ada jebakan halus yang bisa merampas keikhlasan dari hatinya. Nafsu bisa ikut bersujud, bisa menangis dalam doa, bisa membaca zikir dengan khusyuk, namun semuanya hanya permainan rasa jika tidak disertai kejujuran yang benar-benar telanjang di hadapan Allah. Hati yang sejati tidak takut untuk tampak lemah di hadapan Tuhannya, sebab ia tahu bahwa kelemahannya itulah sumber kekuatan. Sedangkan nafsu ingin selalu tampak kuat, tampak tenang, tampak suci. Ia ingin dihormati, disegani, bahkan di dunia spiritual. Itulah sebabnya, jalan menuju makrifat sejati adalah perjalanan menuju kehancuran diri semu. Kau harus berani kehilangan rasa aku untuk menemukan cahaya yang benar. Karena selama masih ada aku yang ingin terlihat bercahaya, maka yang bersinar bukanlah nur ilahi, melainkan nyala nafsu yang menyamar sebagai terang. Bab 3. Diamnya hati bicara ruh. Ada saat di mana kata tak lagi mampu menjelaskan rasa dan pikiran tak lagi sanggup menafsirkan kehadiran. Disitulah hati belajar untuk diam. Sebab dalam diam ada bahasa yang jauh lebih jernih dari suara, ada pengetahuan yang datang bukan dari pikiran, tapi dari rahasia ruh. Diam bukan berarti tak berpikir, melainkan mengheningkan keramaian batin agar getaran ilahi dapat terdengar. Sebab hati yang bising tak akan mampu menangkap bisikan Tuhan. Ia terlalu penuh oleh keinginan, terlalu ramai oleh harapan dan ketakutan. Maka ketika engkau belajar untuk diam di hadapan takdir, ketika engkau berhenti melawan apa yang datang dan pergi, di saat itulah ruh mulai berbicara. Suaranya tak memakai huruf, tapi ia menuntun dengan rasa. Ia tidak menjelaskan, tapi membuatmu mengerti. Ia tidak berteriak, tapi menenangkan setiap keresahan tanpa perlu alasan. Namun diam seperti ini bukan sekadar menutup mulut atau menenangkan diri sejenak. Diam yang sejati adalah diamnya keakuan. Saat kau tidak lagi membela diri, tidak lagi ingin menang, tidak lagi ingin membuktikan apa-apa. Di saat itu, hatimu mulai bergetar seirama dengan kehendak Allah. Diam yang sejati bukan karena tak tahu, tapi karena tahu bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan kehendaknya sendiri. Inilah diam yang membuat para pecinta Tuhan tampak hening di luar, tapi di dalam mereka sedang menyala oleh kesadaran yang dalam. Mereka mendengar sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan di antara nafas dan keheningan. Bila engkau terus berisik di dalam hati, engkau akan kehilangan arah, karena di tengah suara keinginan, kebenaran sulit terdengar. Setiap ambisi, bahkan yang tampak suci, adalah gema dari ego yang tak mau diam. Maka, untuk membedakan bisikan hati dan tipuan nafsu, seseorang harus terlebih dahulu menundukkan pikirannya sendiri. Harus berani duduk di dalam sunyi, tanpa berharap, tanpa mengatur. Sebab Tuhan tidak datang pada hati yang sibuk ingin mengundangnya. Dia hadir pada hati yang rela, ditinggikan atau direndahkan dengan sama lapangnya. Diam yang sejati membuatmu mulai peka terhadap getaran yang lembut di dalam dada. Kau akan tahu kapan rasa itu datang dari cahaya dan kapan ia datang dari bayangan. Hati yang diam adalah cermin yang bersih. Di sanalah nur ilahi memantul tanpa terdistorsi. Sementara hati yang gaduh hanya memantulkan wajahnya sendiri, bukan wajah Tuhannya. Maka setiap kali dunia di sekitarmu terasa bising, jangan buru-buru mencari tempat sepi. Sebab keheningan sejati bukan di luar sana, tapi di dalam dirimu sendiri, di ruang antara napas dan kesadaran, tempat di mana ruh sedang berbicara tanpa suara. Diamlah sejenak, biarkan ruhmu yang berbicara, karena semakin engkau diam,
semakin jelas engkau mendengar siapa yang sebenarnya sedang berbicara di dalam dirimu. Apakah hatimu yang suci atau nafsumu yang halus menyamar? Diam bukan kelemahan, tapi jalan bagi kesadaran untuk mengenal asalnya. Dan disitulah manusia mulai benar-benar hidup, bukan dengan banyak bicara, tapi dengan mendengar yang tak terucap. Bab 4. Cahaya yang menyala dari luka. Tidak ada luka yang datang tanpa maksud. Setiap perih yang menyentuh batin, sesungguhnya adalah pintu rahasia tempat cahaya ingin masuk. Namun manusia sering menolak rasa sakit, menganggapnya sebagai musibah yang harus segera dihapus. Padahal di balik getirnya penderitaan, ada pelajaran yang tidak akan pernah diberikan oleh kesenangan. Hati yang belum pernah terluka, seringkali belum mengenal kedalaman. Sebab kedalaman hanya tumbuh dari remuknya rasa, dari hancurnya keangkuhan, dari jatuhnya segala yang disandarkan pada selain Allah. Ketika engkau menangis bukan karena kehilangan dunia, tapi karena menyadari betapa rapuhnya dirimu di hadapannya, maka disitulah cahaya pertama mulai menyala. Setiap luka membawa pesan. Kadang ia tidak berbicara lewat kata, tapi lewat hancurnya rencana dan kecewanya harapan. Saat engkau merasa ditinggalkan, saat doa seolah tak berjawab, disitulah Tuhan sedang mengajarkan ilmu paling halus, bahwa cintanya tidak selalu datang dalam bentuk yang kau minta. Ia hadir dalam bentuk ujian, agar hatimu belajar melihat dengan mata ruhani, bukan dengan keinginan duniawi. Orang yang terlalu cepat menghapus lukanya, akan kehilangan makna dari penyembuhannya. Sebab di balik rasa sakit itu, ada rahasia tentang siapa sebenarnya yang sedang engkau sembah. Dirimu sendiri atau dia. Hati yang tercerahkan bukanlah hati yang tak pernah menangis, melainkan hati yang mampu melihat cahaya di balik tangisnya. Ia tahu bahwa setiap kekecewaan adalah undangan untuk kembali pulang. Ia memahami bahwa luka bukanlah tanda keterpisahan, tapi cara Tuhan memanggil. Maka jangan buru-buru menolak derita, karena bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang yang tersembunyi. Allah tidak selalu menghapus rasa sakitmu, tapi Ia memberi makna di baliknya. Dan makna itulah yang mengubah penderitaan menjadi keindahan yang hanya dapat dipahami oleh jiwa yang telah matang. Luka juga menguji niatmu. Saat kau berbuat baik lalu disakiti, apakah hatimu tetap lembut? Saat doamu seolah tak dikabulkan, apakah cintamu tetap murni? Disinilah perbedaan antara nafsu dan hati terlihat jelas. Nafsu akan berhenti mencinta ketika tak mendapat balasan, tapi hati sejati terus mencinta karena ia tidak butuh imbalan. Ia tahu bahwa segalanya berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Luka hanya menjadi jalan untuk memurnikan rasa, memisahkan mana cinta yang karena Allah dan mana cinta yang karena diri sendiri. Maka bila engkau sedang terluka, jangan hanya sibuk mencari obatnya. Duduklah hening dan rasakan bagaimana cahaya itu mulai bergerak dari balik kepedihanmu. Jangan takut pada air mata, karena kadang ia bukan tanda kelemahan, tapi tanda pembersihan. Air mata yang lahir dari kesadaran ruhani bukanlah air mata putus asa, melainkan zikir tanpa suara. Biarkan hatimu retak, karena dari celah retakan itulah cahaya ilahi akan masuk dan menyinari ruang-ruang yang selama ini gelap. Sebab hanya hati yang pernah remuk yang akhirnya mampu menampung cahayanya sepenuhnya. Bab 5. Rasa yang datang dari nur, bukan dari nafsu. Ada rasa yang datang membawa cahaya, dan ada rasa yang datang membawa bayangan. Keduanya sering hadir bersamaan di dalam dada, menyelinap dengan halus, seolah tak bisa dibedakan. Namun bagi hati yang mulai terlatih dalam keheningan, getarannya tidak sama. Rasa yang datang dari nur ilahi terasa menenangkan, meski kadang menuntun pada jalan yang sulit. Ia tidak menimbulkan gelisah, justru melahirkan ketenangan di tengah ketidakpastian. Sedangkan rasa yang lahir dari nafsu membuatmu ingin segera bertindak, tergesa, terbakar oleh hasrat untuk menguasai, memiliki, atau membuktikan. Nafsu selalu tergesa, sementara nur selalu tenang. Nafsu ingin cepat terlihat hasilnya, sedangkan nur membimbingmu untuk sabar dalam penantian. Disinilah letak rahasia yang halus. Cahaya Tuhan tidak pernah terburu-buru.
rasa yang datang dari Nur tidak selalu terasa manis. Kadang ia hadir dalam bentuk kegelisahan yang lembut, memanggilmu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak sejati. Ia membuatmu merasa bersalah bukan karena takut pada hukuman, tapi karena rindu untuk kembali dekat. Ia tidak menghukummu, ia menuntunmu. Nur tidak menakut-nakuti, tapi membangkitkan kesadaran. Sementara nafsu bisa membuatmu menangis juga, tapi tangis yang lahir dari ego, menyesali kehilangan, bukan menyadari keterpisahan darinya. Maka, setiap kali rasa itu datang, jangan terburu menilai. Rasakan lebih dalam. Apakah rasa itu membuatmu semakin dekat kepada Allah, atau semakin sibuk dengan dirimu sendiri? Rasa yang sejati tidak membuatmu merasa istimewa. Ia justru meleburkan rasa keakuan. Ia membuatmu tenang meski tidak dimengerti, ikhlas meski tidak dihargai. Sementara nafsu selalu menuntut pengakuan, ia ingin orang lain tahu betapa sabar engkau, betapa tulus engkau. Maka saat kau merasa ingin dilihat dalam kebaikan, waspadalah, mungkin itu bukan nur yang membimbingmu, tapi bayangan nafsu yang memanfaatkan cahaya. Sebab nafsu tidak selalu berwarna gelap. Ia bisa memantulkan terang semu agar kau percaya bahwa dialah kebenaran. Cahaya nur menuntunmu kepada kerendahan hati, sementara bayangan nafsu mengantarkanmu kepada kebanggaan yang halus. Maka bila engkau melakukan kebaikan dan hatimu menjadi ringan, lapang serta damai, itu tanda nur bekerja. Tapi bila setelah berbuat baik hatimu menuntut balasan, pujian, atau rasa lebih dari yang lain, itu tanda nafsu sedang berbisik di balik topeng amal. Banyak orang beribadah dengan tubuhnya, tapi hatinya masih dikuasai oleh keinginan untuk menjadi sesuatu. Padahal hakikat ibadah adalah hilangnya keakuan di hadapan yang maha ada. Rasa yang datang dari nur membawa keheningan yang mendalam. Ia menundukkan pandanganmu dari dunia, tapi menajamkan pandanganmu ke dalam diri. Ia membuatmu sadar bahwa setiap rasa adalah pesan, namun hanya hati yang jernih yang bisa membaca dari mana asalnya. Bila hatimu masih keruh, rasa suci pun bisa berubah menjadi nafsu. Maka tugas seorang pencari bukanlah menolak rasa, tapi memurnikannya. Biarkan nur bekerja menyaring setiap getaran, sampai yang tersisa hanyalah satu rasa, rasa yang membuatmu tunduk, pasrah dan tenang dalam dekapan kehendak Tuhan. Bab 6. Cermin diri saat hati menatap bayangannya sendiri. Setiap manusia memiliki cermin batin di dalam dirinya. Cermin itu bernama hati. Ia memantulkan segala sesuatu yang datang. Cahaya, bayangan, bahkan ilusi. Bila cermin itu bersih, maka yang tampak hanyalah kebenaran. Namun bila cermin itu berdebu oleh keinginan, maka bayangan akan tampak seperti cahaya, dan nafsu akan tampak seperti petunjuk. Disinilah akar dari kesalahan spiritual banyak pencari Tuhan. Bukan karena mereka tidak mencari kebenaran, tetapi karena mereka tidak sadar bahwa yang mereka lihat hanyalah pantulan dari dirinya sendiri. Mereka menyangka sedang melihat Tuhan, padahal sedang menatap egonya yang menyamar dengan rupa suci. Maka setiap perjalanan makrifat sejati selalu dimulai dengan membersihkan cermin itu terlebih dahulu. Membersihkan hati bukan sekadar menyingkirkan dosa lahir, tapi menelusuri akar-akar halus dari kesombongan batin. Rasa ingin dihormati, keinginan untuk didengar, harapan untuk diakui, semuanya adalah kabut yang menutupi cermin jiwa. Nafsu tidak selalu berwujud dosa besar, kadang ia hanya rasa halus ingin merasa istimewa. Ia menempel di antara amal, zikir, bahkan air mata. Ia membuat seseorang tampak zuhud di mata manusia, tapi kosong di hadapan Tuhannya. Maka jangan terlalu cepat menilai kebersihan hatimu hanya karena engkau telah berzikir lama atau sering menangis dalam sujud. Sebab air mata pun bisa menjadi tirai yang menutupi kejujuran, bila di baliknya masih ada rasa aku yang menangis karena Allah. Hati yang jernih tidak memantulkan kebanggaan. Ia tidak ingin dikenal sebagai orang baik, sebab ia tahu bahwa segala kebaikan hanyalah pinjaman dari Tuhan. Ia tidak takut dikira hina, karena yang ia cari bukan penghormatan manusia, melainkan keridaan ilahi. Saat seseorang telah sampai pada titik ini, ia tidak lagi sibuk memperbaiki pandangan orang lain terhadap dirinya. Ia hanya sibuk membersihkan hatinya sendiri, agar cermin itu benar-benar mampu menangkap nur Tuhan
tanpa distorsi. Inilah rahasia kebeningan sejati. Bukan berhenti dari dosa saja, tapi berhenti dari kepemilikan atas kebaikan. Ketika cermin hatimu mulai bersih, kau akan mulai melihat sesuatu yang dulu tak terlihat. Kau akan menyadari bahwa banyak yang selama ini kau anggap ilham, ternyata hanyalah gema dari dirimu sendiri. Banyak yang kau anggap hidayah, ternyata hanyalah keinginan yang berselimut doa. Namun jangan takut pada kesalahan itu. Setiap kesadaran bahwa kau telah tertipu adalah langkah menuju kebeningan berikutnya. Hati yang berani mengakui bayangannya sendiri akan semakin dekat pada cahaya yang sejati. Sebab Tuhan tidak memerlukan hati yang sempurna, Ia hanya menunggu hati yang jujur. Cermin yang jernih akan menampilkan kebenaran tanpa hiasan. Ia tidak memantulkan bayangan aku, melainkan wajah ketundukan. Dan di saat itu, engkau tak lagi mencari tanda dari luar karena segalanya sudah tampak dari dalam. Engkau tak lagi sibuk membedakan mana bisikan hati dan mana tipuan nafsu, sebab keduanya telah larut dalam satu kesadaran, bahwa tidak ada suara lain di dalam dirimu, selain suara Tuhan yang berbicara melalui keheningan. Dan di titik itu, engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai cermin, tapi sebagai pantulan darinya. Bab 7. Ketika cahaya diuji oleh gelap. Tidak ada cahaya yang tidak diuji oleh kegelapan, sebab gelap bukan musuh dari cahaya, melainkan guru yang diam-diam mengujinya. Ketika hatimu mulai bersinar oleh zikir, ketika kesadaranmu mulai tenang oleh makrifat, saat itulah ujian datang dengan cara yang halus dan misterius. Allah tidak menguji cahaya untuk memadamkannya, tetapi untuk memperkuatnya. Ia menurunkan gelap bukan untuk menghukummu, tetapi agar engkau tahu seberapa dalam terangmu benar-benar berasal darinya, atau hanya pantulan dari nafsu yang sedang merasa bercahaya. Kegelapan batin kadang hadir dalam bentuk keraguan, kegelisahan, bahkan rasa sepi yang panjang. Namun justru di sanalah Tuhan mengajarimu membedakan antara keyakinan sejati dan keyakinan yang dibangun oleh rasa aman. Bila engkau sedang merasa jauh dari Allah, jangan tergesa menyalahkan dirimu. Bisa jadi itu bukan keterpisahan, tapi panggilan untuk menyelam lebih dalam. Tuhan seringkali menarik cahayanya sejenak agar engkau tak lagi menyembah rasa nyaman, tapi menyembah Dia semata. Sebab banyak orang menyangka telah mencintai Tuhan, padahal yang mereka cintai hanyalah ketenangan yang diberikannya. Maka ketika ketenangan itu diambil, barulah terlihat siapa yang benar-benar mencinta. Dalam kegelapan batin, engkau akan bertemu dirimu sendiri tanpa topeng spiritual. Engkau akan tahu seberapa dalam zikirmu jujur, seberapa tulus sujudmu, dan seberapa besar kebergantunganmu pada rasa damai, bukan pada Sang Pemberi damai itu sendiri. Gelap adalah ruang kejujuran. Ia menghapus sorot panggung dari amal, membungkam pujian, dan memadamkan cahaya palsu yang dulu kau banggakan. Di dalam gelap, engkau tak lagi punya tempat bersembunyi. Disitulah hati diuji. Apakah ia tetap berzikir meski tak merasakan nikmatnya? Apakah ia tetap berdoa meski tak melihat jawabannya? Cahaya sejati tidak butuh disaksikan, ia tetap bersinar bahkan ketika tak terlihat. Dan hanya hati yang telah melewati malam panjang tanpa kehilangan arah, yang mampu mengenal sinar pagi ketika datang. Kegelapan juga mengajarkan satu hal penting, bahwa cahaya sejati tidak pernah datang dari dalam diri manusia. Ia bukan milikmu, ia hanya menitip singgah. Maka jangan bangga saat engkau merasa bercahaya, karena cahaya itu bisa diambil kapan saja. Dan jangan putus asa ketika kau merasa gelap, karena gelap pun bisa menjadi awal dari cahaya baru. Seperti langit malam yang tampak pekat, namun justru di sanalah bintang-bintang terlihat. Tuhan seringkali menyembunyikan wajahnya di balik kegelapan, agar engkau belajar melihat dengan mata hati, bukan dengan rasa. Maka jangan takut pada gelap. Peluklah ia dengan tenang, sebab dalam diamnya Tuhan sedang berbicara tanpa suara. Bila engkau mampu tetap berzikir di tengah gelap, tetap percaya di tengah hening, dan tetap lembut di tengah kehilangan, maka cahaya yang menyala di hatimu bukan lagi milikmu. Itu adalah nur yang sejati, yang lahir dari keheningan dan diuji oleh malam. Dan ketika pagi datang, engkau akan tahu, yang bertahan bukanlah cahaya dari dirimu, melainkan cahaya dari Dia yang tak pernah padam. Bab 8. Ilham dan bisikan.
saat cahaya dan bayangan bertukar wajah. Ada saat di mana cahaya dan bayangan tampak serupa. Saat hati mulai bening, segala bisikan terdengar lembut, dan di sanalah letak ujian terbesar seorang penempuh jalan ruhani. Karena tidak semua kelembutan berasal dari malaikat, dan tidak semua ketenangan lahir dari kebenaran. Nafsu memiliki 1000 wajah. Ia mampu meniru suara hati dengan begitu halus, hingga engkau mengira itu ilham dari Tuhan. Ia bisa datang dalam bentuk ketenangan yang meninabobokan, bukan ketenangan yang membangkitkan kesadaran. Maka berhati-hatilah terhadap rasa yang terlalu cepat meyakinkanmu bahwa engkau benar, sebab seringkali bisikan paling manis justru datang dari arah yang paling menyesatkan. Ilham sejati tidak membuatmu merasa lebih istimewa, tetapi lebih rendah hati. Ia tidak menambah keberanian untuk menilai orang lain, tetapi menambah kelembutan dalam memahami diri sendiri. Bila suatu bisikan membuatmu ingin terlihat suci, berkuasa, atau merasa lebih dekat dengan Allah dari yang lain, maka ketahuilah, itu bukan ilham, melainkan tipu daya halus dari nafsu yang menyamar sebagai cahaya. Ilham dari Tuhan selalu membawa rasa takut yang lembut, takut kehilangan adab di hadapannya, takut terhijab oleh kebanggaan diri. Ia datang seperti angin subuh, tenang, jernih, tak berisi, namun meninggalkan kesegaran yang dalam di hati yang menerimanya. Sementara bisikan dari nafsu datang seperti angin sore yang lembut, tapi membawa debu halus. Ia tak langsung mengotori, namun perlahan membuat cermin hati buram. Ia berkata, "Engkau sudah cukup mengenal, padahal jalan ini tak pernah selesai." Ia berkata, "Ikuti perasaanmu." Padahal perasaan tanpa bimbingan nurani bisa menjerumuskan. Maka kenalilah tanda-tandanya. Ilham dari Allah menuntunmu kepada penghambaan, sedangkan bisikan dari nafsu menuntunmu kepada pengakuan. Ilham mengajakmu tunduk, bisikan mengajakmu menonjol. Ilham membuat hatimu damai, tapi waspada. Sedangkan bisikan membuatmu yakin, tapi lalai. Untuk membedakannya, tidak cukup dengan akal atau hafalan ilmu. Yang dapat mengenal ilham hanyalah hati yang telah lama berdiam dalam zikir. Karena zikir bukan sekadar mengucap namanya, tapi menenangkan arus rasa, hingga yang tersisa hanyalah getar halus yang murni. Di dalam ketenangan itu engkau mulai mampu membedakan mana suara yang datang dari nur dan mana gema yang datang dari bayangan diri. Ilham sejati tidak menuntut pembuktian karena kebenarannya bergetar di dalam jiwa sebelum diucap oleh lidah. Maka setiap kali engkau merasa menerima sesuatu yang datang dari dalam, berhentilah sejenak, tundukkan kepala, dan tanyakan pada hatimu, apakah ini menambah rasa tundukku kepada Allah, atau justru menambah keyakinanku pada diriku? Di sanalah kuncinya. Karena tidak ada ilham sejati yang menumbuhkan ego, sebagaimana tidak ada bisikan nafsu yang membawa kepada keikhlasan. Bila engkau menjaga hati tetap tenang di antara keduanya, maka engkau akan mengenali rahasia ini, bahwa ilham sejati tidak pernah ingin didengar manusia. Ia hanya ingin hatimu makin dekat kepada Tuhan. Bab 9, Bahasa Sunyi Hati. Ketika Tuhan berbicara tanpa kata. Tuhan tidak selalu berbicara lewat suara. Kadang ia memilih sunyi sebagai bahasanya, diam sebagai wahyu yang halus, dan kejadian sederhana sebagai ayat yang tersembunyi. Mereka yang terlalu sibuk mencari tanda di luar seringkali melewatkan bisikan lembut yang bergetar di dalam. Dalam kesunyian hati, di antara jeda napas dan denyut rasa, ada percakapan suci yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang telah lama belajar mendengar. Itulah bahasa sunyi, bahasa yang tidak butuh kata karena ia berbicara lewat makna. Ia datang dalam bentuk kehadiran yang tenang, bukan penjelasan yang keras. Ia bukan menuntutmu untuk paham, tapi mengajarkanmu untuk tunduk dan percaya. Kadang Tuhan berbicara lewat pertemuan yang tampak kebetulan. Seseorang lewat di jalan, mengucap satu kalimat, dan hatimu tersentuh tanpa tahu mengapa. Disitulah dia sedang menegur dengan lembut. Kadang Tuhan menegur lewat kehilangan, bukan karena ia ingin menyakitimu, tapi karena hanya dengan kehilangan engkau bisa benar-benar mendengar. Sebab selama hidupmu dipenuhi suara dunia, engkau tak akan pernah menangkap suaranya yang sangat lembut. Hanya di tengah sepi, dalam keheningan yang panjang, hati mulai belajar bahasa itu. Bahasa yang tidak diucap dengan lidah,
tapi ditulis dengan cahaya di dalam dada. Namun tak semua sunyi adalah panggilan ilahi. Ada sunyi yang menenangkan, dan ada sunyi yang menipu. Sunyi yang datang dari Allah membawa kesadaran dan kelembutan. Tapi sunyi yang datang dari nafsu hanya membuatmu merasa kosong dan jauh. Maka jika engkau merasa sunyi, perhatikan arah hatimu. Bila dalam sunyi itu engkau tetap teringat kepadanya, maka itu adalah panggilan. Tapi bila dalam sunyi itu engkau hanya meratapi dirimu, maka itu adalah jebakan. Tuhan mengundangmu bukan ke dalam kesepian, tapi ke dalam kehadiran yang penuh makna. Di sanalah perbedaan antara sepi yang hampa dan sunyi yang suci. Bahasa Tuhan tidak butuh huruf. Ia bisa berupa rasa damai setelah tangis, ketenangan di tengah badai, atau kekuatan yang datang tanpa sebab. Ia berbicara lewat gerak waktu, lewat langit yang mendung, atau embun yang jatuh tanpa suara. Ia menuntunmu lewat rasa, bukan logika. Lewat kejadian yang tampak kecil, tapi mengguncang hatimu dari dalam. Maka jangan abaikan hal-hal yang sederhana. Seringkali disitulah dia menunggu untuk ditemui. Dan ketika engkau benar-benar belajar mendengar bahasa sunyi itu, engkau akan tahu bahwa selama ini Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Hanya saja, manusia terlalu banyak berbicara kepada diri sendiri hingga lupa mendengar Dia. Maka diamlah sejenak, kosongkan pikiranmu, biarkan hatimu yang berbicara. Karena di balik setiap diam yang tulus, di sana ada kalimat ilahi yang sedang bergetar, menunggu untuk dipahami oleh jiwa yang berserah. Bab 10, kembali ke nurani, ketika hati menjadi cermin Tuhan. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang membedakan suara hati atau menaklukkan nafsu semata. Ia adalah perjalanan pulang. Pulang ke nurani yang jernih, tempat di mana engkau pertama kali mengenal Tuhan sebelum mengenal dunia. Di sanalah segala kebisingan rasa berhenti, dan yang tersisa hanyalah keheningan yang bercahaya. Nurani sejati adalah cermin yang memantulkan wajahnya tanpa noda. Tapi selama cermin itu tertutup debu ambisi, luka, dan keinginan diri, cahaya ilahi hanya tampak samar-samar. Maka seluruh perjalanan spiritual, zikir, muhasabah, dan kesadaran bukanlah upaya untuk menciptakan cahaya baru, melainkan membersihkan cermin yang telah lama berdebu agar ia kembali memantulkan sang sumber cahaya. Hati yang kembali kepada nurani sejati tidak lagi sibuk menilai. Ia tak lagi terjebak dalam pertentangan antara benar dan salah versi dunia, karena ia hidup dalam terang hikmah. Ia tahu bahwa setiap kejadian adalah ayat, setiap luka adalah pengingat, dan setiap pertemuan adalah takdir yang ditulis dengan kasih sayang Tuhan. Ketika hati telah menjadi cermin yang jernih, ia tidak menolak bayangan yang lewat, karena ia tahu bayangan pun hanya ada karena ada cahaya. Maka ia memandang segalanya dengan mata kasih, bukan penghakiman. Ia melihat dosa bukan untuk membenci, tapi untuk mendoakan. Ia melihat kegelapan bukan untuk menolak, tapi untuk menyalakan pelita. Namun cermin nurani tidak akan jernih bila engkau masih mencintai pantulan dirimu di dalamnya. Banyak orang berzikir, tapi yang mereka kagumi adalah ketenangan yang muncul, bukan zat yang menenangkan. Banyak yang mencari Tuhan, tapi yang mereka temui hanyalah bayangan hasrat mereka sendiri. Maka kembalilah kepada nurani, bukan karena engkau ingin merasa suci, tapi karena engkau ingin menjadi hamba yang jujur. Kejujuran itulah yang membuka hijab antara hati dan Tuhan. Ketika engkau jujur dalam melihat dirimu, Allah akan menyingkapkan kebenarannya tanpa kata, tanpa perantara. Dan bila suatu hari engkau telah benar-benar diam, engkau akan mendengar bisikan yang paling murni. Bukan dari hati, bukan dari pikiran, tapi dari kedalaman jiwa yang telah larut dalam kehendaknya. Di sanalah tidak ada lagi aku yang berbicara, tidak ada lagi aku yang memilih. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa segala sesuatu telah diatur, digerakkan, dan dikembalikan oleh Dia. Maka engkau tidak lagi takut tersesat, karena bahkan langkah-langkahmu yang salah pun, kini kau sadari, berasal dari takdir yang sedang menuntunmu pulang. Inilah akhir yang sejatinya bukan akhir, ketika hati menjadi cermin Tuhan, tidak memantulkan dunia, tidak memantulkan diri, tapi hanya memantulkan nurnya yang abadi. Saat itu, engkau tidak lagi sibuk membedakan mana bisikan hati dan mana tipuan nafsu, karena keduanya telah tenang di bawah satu cahaya yang sama.
cahaya kebenaran. Dan di sanalah, di dalam hening yang paling dalam, engkau akan tahu bahwa yang berbisik selama ini bukanlah hati, bukan pula nafsu, melainkan Dia sendiri yang sejak awal tak pernah berhenti berbicara di dalam dirimu. Pada akhirnya kebenaran tak berteriak, ia hanya bergetar lembut di hati yang tenang. Saat kau mampu mendengar tanpa menilai, diam tanpa takut, dan mencinta tanpa alasan, di sanalah Tuhan berbisik, bukan di telingamu, tapi di jiwamu yang telah pulang.